Sulawesi Selatan dikenal sebagai penghasil buah naga. Salah satu sumber penghasil buah naga terletak di Desa Bontorambah, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa yang bernama Perkebunan Buah Naga Bosowa. Perkebunan ini memiliki luas sekitar 5 hektar. Dulunya, perkebunan ini di tahun 2013 menghasilkan produksi buah naga yang banyak, sehingga mereka kadang menghasilkan buah naga yang sangat melimpah. Namun, seiring berjalannya waktu, pernah mengalami proses penurunan, sehingga di tahun 2017 dilakukan perbanyakan kembali dengan cara stek daun pada luasan 5 hektar perkebunan. Dan terjadi peningkatan di tahun 2018 sehingga kembali stabil. Rendahnya produksi buah naga kadangkala disebabkan oleh faktor lingkungan, kurangnya hujan maupun kemarau panjang. Perkawinan sendiri atau selfing akan menjadi suatu permasalahan bagi perkebunan buah naga. Bunga mekar pada malam hari dan hanya mekar sempurna dalam waktu yang singkat. Banyak varietas tidak dapat menghasilkan buah dengan penyerbukan sendiri atau self-incompatible, sehingga bunga perlu diserbuki dengan serbuk sari dari klon atau spesies lain untuk membentuk buah. Menurut Marten, varietas Hylocerus polyrhizus dan Hylocerus costaricensis bersifat self-incompatible dan penyerbukan silang dengan spesies lain menghasilkan fruit set dengan peluang yang tinggi yakni sekitar 100%. Grimaldo mengatakan bahwa penyerbukan bunga dari buah naga secara alami terjadi karena adanya bantuan angin maupun serangga. Kishore melengkapi penjelasan bahwa penyerbukan umumnya dilakukan oleh serangga polinator yang aktif pada malam hari untuk mencari nektar bunga. Berdasarkan hasil diskusi dan studi literatur terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan inovasi rekayasa penyerbukan bunga buah naga pada malam hari dengan bantuan cahaya dan nyamuk sebagai polinator asisten. Tujuannya ialah untuk memicu aktivitas serangga di malam hari agar dapat membantu polinisasi dan meningkatkan produksi buah naga di perkebunan Bosowa. Rumah polinator dikonsepkan dengan model bangunan semi permanen yang di dalamnya terdapat komoditi buah naga dan box polinator. Pintu masuk menggunakan plastik atau kaca bening yang tembus pandang. Pada sisi atap rumah polinator menggunakan plastik bening tembus cahaya atau dapat menggunakan plastik UV. Pada bagian sisi atas dinding menggunakan plastik yang memiliki pola berlubang agar dapat dilalui oleh udara. Bisa menggunakan paranet atau insect net. Selain itu, pada tanaman buah naga juga disisipi 3 lampu yang berwarna cerah. Dapat menggunakan warna kuning, putih, dan merah. Box polinator terletak pada bagian pintu masuk berbentuk bangun ruang persegi panjang yang di dalamnya terdapat air. Terdapat tanaman buah naga varietas Hylocerus polyrhizus dan Hylocerus costaricensis atau yang memiliki sifat self-incompatible. Sebanyak 16 tanaman, masing-masing dapat diberikan jarak tanam 2 meter x 2 meter. Untuk memudahkan akses petani dan menambah nilai estetika, maka boleh ditambahkan paving block pada permukaan tanah. Pada tanaman buah naga yang telah berumur cukup dan memasuki fase generatif, maka bunga akan mekar sempurna dalam waktu singkat pada malam hari. Bau atau aroma yang dihasilkan oleh perbungaan dapat mengandung protein dan asam amino yang membuat serangga mendatangi organ kelamin bunga. Selain itu, penglihatan serangga pada pemantulan cahaya dari objek tertentu dapat ditangkap oleh mata serangga polinatornya pada malam hari. Oleh karena itu, penggunaan lampu berwarna cerah seperti kuning, putih, dan merah terbukti ampuh dalam memicu aktivitas serangga di malam hari. Tutorial penggunaan teknologi ini adalah sebagai berikut. Bahannya yaitu air, baja ringan, baut, bibit nyamuk, box polinator, insect net atau paranet, kabel, lampu 3 warna yaitu kuning, putih, dan merah, meteran, tanaman buah naga fase generatif atau kondisi siap berbunga, dan plastik UV. Untuk alatnya yaitu bor, instalasi listrik, tangga, obeng, gagang pintu, dan Bardi Smart Extension Power Strip. Yang kedua, lakukan langkah pembuatan teknologi sesuai dengan urutan langkah pada buku panduan produk hingga terbentuk rumah polinator. Ketiga, pada saat malam hari, tanaman buah naga yang telah memasuki fase generatif dan polen yang telah matang akan mengalami mekar sempurna dengan durasi waktu yang singkat. Pada waktu tersebut, maka semua lampu harus dinyalakan. Agar dapat memudahkan petani, maka boleh menggunakan Bardi Smart Extension Power Strip untuk mengatur waktu aliran listrik agar hemat energi. Keempat,
Ketika lampu telah memancarkan cahaya, maka nyamuk akan bergegas menuju arah datangnya cahaya. Aturlah durasi aliran listrik yang mengalir pada Bardi Smart Extension sekitar 4-5 jam. Kelima, lakukan poin 3 dan 4 selama 7 hari selama masa penyerbukan tanaman buah naga terjadi. Dan yang terakhir, lakukan pengamatan pada set buah yang terbentuk. Komunikasi secara daring bersama mitra adalah fokus utama dalam pelaksanaan program ini. Mitra Perkebunan Bosowa mengungkapkan bahwa mereka sangat senang jika inovasi ini dapat dijalankan walaupun dengan sistem online atau daring. Sebagai pekerja yang basisnya di lapangan, tentunya Mitra Perkebunan Bosowa mengharapkan adanya keberlanjutan setelah program ini dijalankan, sehingga sewaktu-waktu pasca COVID-19, mereka dapat mengaplikasikan konsep teknologi berbentuk visual ini pada perkebunan mereka guna meningkatkan produksi buah naga. Rekomendasi dari konsep teknologi penyerbukan tanaman buah naga ini adalah: yang pertama, adanya tindak lanjut dan pengembangan terhadap konsep teknologi penyerbukan tanaman buah naga dengan bantuan cahaya dan nyamuk sebagai polinator asisten. Dua, adanya peran lembaga pemerintahan dan sektor swasta dalam proses pengembangan dan implementasi produk teknologi. Yang terakhir, dikarenakan minimnya teknologi polinator tanaman buah naga, sehingga perlu dipertimbangkan dalam ajuan program prioritas pada sektor agroindustri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaya Pertanian Indonesia!